Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Zakia Aulia 1803-1051. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa akibat jaringan meristematik. Jaringan meristematik yaitu jaringan yang aktif membelah. Nah, pada pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke semula. Pertumbuhan juga bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu dapat diukur atau dapat dihitung. Jika kita mengukur tumbuhan, kita bisa menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Sedangkan kualitatif itu dapat kita deskripsikan. Pada pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase awal, ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Yang kedua, fase logaritmik, ditandai dengan kecepatan maksimal. Yang ketiga, fase perlambatan. Dan yang keempat, fase stasioner, ditandai dengan terhentinya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan. Jaringan meristematik akan berdiferensiasi membentuk organ akar, batang, dan daun. Tumbuhan dikatakan telah dewasa jika telah melakukan fertilisasi atau pembuahan. Itulah penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya kita akan masuk ke dalam praktikum pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman dengan menggunakan intensitas cahaya sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Di antaranya 3 buah gelas, kacang hijau, kapas, air, dan kertas label. Setelah itu, masukkan kapas yang telah digumpalkan ke dalam ketiga gelas tersebut. Nah, teman-teman, sebelum penanaman, jangan lupa kita rendam biji kacang terlebih dahulu. Tujuannya agar sel-sel yang ada dalam biji dapat aktif tumbuh kembali. Selanjutnya, kita letakkan biji kacang di atas kapas dengan memberi jarak. Tujuannya menurunkan tingkat kompetisi suatu tanaman dengan tanaman lain. Setelah itu, kita masukkan air ke dalam gelas tersebut secukupnya. Terakhir, memberi label pada ketiga gelas tersebut dan simpanlah di tempat yang sesuai dengan nama pada label tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, agak gelap, dan gelap akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar, berwarna hijau, batang tegak, dan kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan. Pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat agak gelap, hanya mendapatkan sedikit cahaya. Pertumbuhannya agak cepat, daunnya tipis dan berwarna hijau pucat, sedangkan batangnya tidak kokoh. Kemudian, biji kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap, biji kacang hijau tidak terkena cahaya sama sekali, sehingga pertumbuhannya lebih cepat, daunnya tipis dan berwarna kuning, serta batangnya melengkung dan tidak kokoh.
Hal ini terjadi karena hormon auksin pada biji kacang menjadi lebih aktif dan bekerja secara optimal. Nah, sekianlah penjelasan saya tentang praktikum pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.